auto ini ya, mungkin nanti ke depannya. Jadi, pola saya untuk menulis copywriting ya, ya copywriting apapun sih. Kalau ini contohnya landing page gitu kan. Yang pertama saya selalu analisa dulu buyer personanya. Jadi mulai dari usia, lokasi, pekerjaan dan lain-lain. Itu yang bisa teman-teman akses di Google Sheet gitu kan. Yang itu saya udah kasih gratis buat teman-teman. Nanti bisa akses di bagian modul buyer persona dan di bagian deskripsinya. Terus setelah menganalisa buyer personanya, di bagian sini saya itu selalu lakukan riset gitu kan, selalu membaca apapun yang berkaitan tentang produk ini. Baca semua, terus saya mengumpulkan beberapa yang sekiranya menarik buat saya tulis semuanya di sini. Terus di sini saya juga riset gitu kan, keunikannya apa sih? Biasanya itu yang isi di bagian sini klien sih, walaupun ada beberapa poin yang mana ya saya harus mencari sendiri, karena kadang klien itu kan ya ya pokoknya ngasih gitu kan. Terus ya responnya juga kan nggak bisa semau yang kita mau. Jadi ya kita harus mencari sendiri teman-teman kalau untuk membuat copywriting-nya gitu kan. Terus terus di bagian kalau setelah semua sudah selesai, saya langsung buat copywriting-nya sih. Jadi kalau biasanya landing page itu saya buat beberapa angle ya untuk judulnya ya. Tinggal mereka pilih aja mereka mau pakai yang mana. Terus di bagian sini foto, WA, terus di bagian sini empatinya gitu kan. Nah, terus di bagian sini langsung overnya. Karena produknya makanan jadi nggak usah terlalu banyak teks gitu ya, kebanyakan foto aja, terus di bagian sini social proof dan di bagian sini FAQ. Jadi itu pola saya kalau misalkan ingin menulis copywriting. Lah, belum tak share ya? Aduh, belum gak share ya? Ya. Sorry ya, belum di-share ternyata ya. Oke, ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang ketinggalan, nanti ini kan aku record ya. Nanti aku ini juga kok info di ini ya grup ya. Jadi teman-teman bisa lihat recordnya. Jadi pola saya nih, kalau misalkan saya bukan bongkaran ya buat teman-teman ya. Gimana caranya saya menulis copywriting? Yang pertama selalu buat buyer personanya dulu. Jadi analisa buyer personanya, siapa usianya gitu kan, lokasi, pekerjaan yang jadi masalah, alasan konsumen membeli produk kamu dan lain-lain. Dan ini yang isi klien ya. Jadi yang ngisi klien, nah biasanya kalau mereka itu udah ngisi, tapi kadang ngisinya itu agak kurang tajam teman-teman. Jadi kurang ini ya apa spesifik gitu kan. Nah tugas kita adalah ya kita harus menggali lebih dalam sih teman-teman. Karena kita tahu sendiri bahwa ya kadang klien itu kan nggak tahu kan yang kita mau kan. Jadi kita harus menggali lebih dalam. Karena ada beberapa klien saya copywriting itu mereka ngasih informasinya juga sedikit. Nah, itu kita harus korek lebih dalam gitu kan. Terus di bagian sini saya menulis ya apapun yang saya temukan, entah itu di artikel Google, marketplace, sosial media dan lain-lain. Saya tulis semuanya gitu kan. Nah, ini saya temukannya di mana? Saya juga kadang itu nemukannya itu di kompetitor sih. Jadi kompetitor itu kira-kira mereka pakai copyright atau kata-kata seperti apa sih? Ya mungkin ada beberapa kata-kata menarik yang kita juga bisa ATM gitu ya, amati tiru modifikasi dan pakai di copywriting kita. Terus di bagian sini setelah target market saya juga analisa ini ya, keunikan produknya, apa yang membuat produk ini bagus. Itu saya juga analisa. Terus di bagian sini baru saya nulis ini ya, copywriting landing page-nya. Jadi baru saya susun. Kalau pola saya seperti itu, teman-teman. Nah, kembali lagi ke teman-teman sendiri, pola teman-teman yang nyaman itu seperti apa? Itu yang teman-teman nanti bisa sesuaikan ya. Karena itu kan harus sesuai dengan teman-teman masing-masing kan. Apa yang menjadi nyaman buat saya itu belum tentu nyaman buat teman-teman. Tapi kalau pola saya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Herianti. Berarti kok jual copywriting-nya update terus, by persona buat lagi yang beda ya? Sampai banyak versi gitu. Iya, idealnya biasanya itu kan satu produk punya beberapa buyer persona sih. Jadi ya kita harus buat beberapa buyer persona. Idealnya seperti itu untuk testing ya. Jadi disesuaikan ya. Tapi kalau kliennya biasanya yang paham itu mereka akan minta buatin copywriting berbeda-beda gitu kan. Jadi mereka punya buyer persona ini. Itu saya juga pernah dapat. Jadi ada yang mereka itu ingin buat targeting satu copywriting untuk anak muda gitu kan, satu copywriting untuk parent. Itu juga ada. Jadi ya tergantung kliennya mau seperti apa. Tapi kebanyakan klien itu kadang nggak tahu sih, kebanyakan ya. Jadi mereka taunya ya pokoknya buatin copywriting aja.
itu target market saya ini gitu kan. Tapi kalau target marketnya berbeda jauh, itu ya kita harus sebaiknya bilang ke mereka kalau ini beda jauh dan nggak bisa buat copywriting yang sama. Gitu ya. Kok aku boleh minta gak pertanyaan yang diberikan ke klien untuk dijawab? Soalnya aku rada bingung mau tanya apa aja pas udah dapet klien. Sebenarnya kamu bisa nanyain langsung aja yang ada di buyer persona sheet ini ya, sheetnya template kelas copywriting kan. Jadi kan teman-teman, ini mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, ada bonus sheet, itu teman-teman bisa akses aja di kelas copywriting. Ini mungkin saya share ya, bagi teman-teman yang nggak tahu ada template sheet, itu yang bisa kamu pakai aja untuk tanyain ke klien. Jadi sebenarnya semua udah ada disediain di modul kelas copywriting. Bentar. Ini agak ini ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman login, bentar ya. Bentar, loading, lemot. Oke, nah teman-teman aksesnya itu di bagian sini. Jadi buyer persona itu kan nanti ada di bagian deskripsinya kan ada sheet-nya. Nah, ini kan bisa akses langsung di bagian sini, worksheet ini. Nah, di sinilah yang teman-teman bisa langsung tanyakan sebenarnya. Namanya, terus demografi, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini tinggal file, terus make a copy aja, terus kamu isi ya. Ini yang kamu tanyakan ke mereka. Terus untuk produknya kamu bisa, untuk apa, unique selling point produk dan lain-lain, kamu bisa tanyakan di sini. Terus ya ini angle kamu bisa isi sih. Jadi sebenarnya udah disediain juga di member area ya, tinggal dipakai aja sih teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya. Oke, terus selanjutnya, bentar. Oke, selanjutnya, kadang-kala buyer persona itu sulit ditentuin, kayak mau target ibu-ibu juga masih luas, ada banyak yang mau dipertimbangkan lagi supaya lebih sempit gitu ya kan kok. Iya bener, jadi kita harus lebih sempitin sih, karena kalau kita misalkan ingin nulisin copywriting untuk orang lain, itu kan biasanya mereka nggak tahu kan, kenapa harus disempitin gitu kan. Ya biasanya mereka tahu ya general gitu kan, ya pokoknya target mereka saya mama lah, usia segini gitu kan, lokasi segini. Tapi kan emak-emak ini kan ada banyak jenis gitu ya, bukan jenis ya, kayak apa aja ya, maksudnya emak-emak ini kan ada yang masalahnya berbeda-beda gitu kan. Nah, itu yang kita harus, cari lebih dalam teman-teman, karena ya itu kan karena kalau misalkan teman-teman ingin copywriting-nya lebih tajam, ya kita harus, mengulik sampai lebih dalam dan itu memang tugas kita teman-teman. Karena klien itu biasanya kan mereka nggak tahu, jadi ya kita harus ya tapi nggak apa-apa sih, itu kan step by step lah, nanti teman-teman juga, lama-lama juga terbiasa ya. Tapi itu ada jenis-jenisnya kok, mau ditentukan dari hobi atau apa gitu, ada pendapat kok, emangnya produk apa dulu? Biasanya itu, kalau saya itu biasanya satu angle itu satu masalah sih. Jadi kalau misalkan, emak-emak gitu kan, emak-emak yang, punya masalah, misalkan kita jual apa ya, jual apa? Oh asuransi misalkan. Oke, asuransi kan ada banyak nih, kamu mau targetin emak-emak gitu kan. Emak-emak dalam arti asuransi misalkan bisa ambil dari angle asuransinya kan juga banyak ya, ada asuransi kesehatan, ada asuransi, pendidikan. Nah, itu kan bisa lebih dikerucutin. Kalau misalkan ingin pendidikan ya tentu kan copywriting-nya lebih difokusin ini untuk anak, untuk jangka panjang. Sementara kalau misalkan untuk kesehatan, ya ini untuk investasi kita kalau nanti nggak bisa kerja. Nah, jadi kan beda masalah itu juga beda angle, beda produk juga beda angle. Itu yang harus kita cari sampai dalam. Kalau offline itu kita memang kenalan, semua bisa masuk. Oke, memang offline dan, makanya memang komunikasi itu kan ada 2 kan, ada yang lisan seperti ini dan ada yang tulisan. Yang mana kita tahu sendiri kalau tulisan itu memang agak tricky kan, ya kayak copywriting gitu kan. Jadi, ya nggak segampang tulisan, nggak segampang kita lisan. Simpelnya gini, kalau misalkan, kita ingin membuat copywriting yang ingin menekankan sesuatu. Kalau kita ngomong lisan seperti ini, itu kan gampang kan, tinggal ditinggikan aja intonasinya seperti ini. Nah, itu kan orang langsung kerasa bahwa ini poin penting, makanya ditekankan intonasinya. Sementara kalau tulisan kan memang agak tricky kan, tricky-nya kenapa ya, karena
ya orang hanya baca tulisan. Itulah kenapa ada yang namanya tanda seru, ada yang namanya huruf tebal dan lain-lain. Itu gunanya untuk ya memberikan intonasi. Jadi memang, agak tricky gitu kan, tapi ya nggak apa-apa sambil jalan aja teman-teman nanti juga terbiasa ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang mau di-review, bisa tulis juga di kolom chat gitu kan. Apa aja yang misalkan teman-teman ingin tanyakan. Seperti itu. Karena goal live class seperti ini kan ini ya, biar teman-teman lebih interaktif kan. Seperti itu ya. Terus ini juga ini juga saya lihat banyak teman-teman yang sudah submit gitu kan untuk membuat ininya ya, submit ini apa sih, copywriting apa aja yang mau dibedah. Sebentar, saya lihat ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat, ini ada beberapa form ya, yang udah diisi sama teman-teman di kelas copywriting. Ini teman-teman tinggal isi aja. Jadi nanti ini akan aku buatin series untuk kita bedah copywriting ya. Jadi bongkar copywriting. Jadi harapannya karena kan kalau misalkan teman-teman di sini merasa kayak saya tuh sulit mencari ide gitu kan. Nah, gunanya modul kelas copywriting ini yang bongkar copywriting, sesi bongkar copywriting itu untuk memudahkan kamu mencari ide. Jadi kita bisa lihat dari beberapa angle dan kita bisa lihat kalau misalkan industri ini gitu kan, itu mereka ambil angle seperti apa dan lain-lain. Itulah yang akan nanti kita bahas dalam video-video bongkar copywriting. Itu juga ada 2 video teman-teman yang bisa teman-teman lihat juga di bagian paling bawah ya kelas copywriting. Ini teman-teman juga bisa submit kok. Kalau misalkan teman-teman itu punya menemukan copywriting menarik nih, terus minta saya bedah gitu kan. Nah, itu teman-teman nanti bisa isi aja di sini. Ini ada di member area, teman-teman nanti teman-teman bisa bukan di member area sih, sorry. Di grup Telegram teman-teman bisa akses saja. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja. Misalkan teman-teman punya link yang menarik nih, contohnya ini example.com, ya udah tinggal ditulis aja, terus ini copywriting untuk media apa, tinggal dipilih aja, terus di submit gitu. Jadi nanti nah di video-video bongkar copywriting itu yang akan memudahkan teman-teman untuk mencari banyak ide dan mencari banyak angle untuk menulis copywriting. Sama ada swipe file juga teman-teman, tapi swipe file ini ya kayaknya nggak bisa dalam waktu cepat sih teman-teman. Karena saya harus banyak kumpulin banyak file dan masih bingung mau pakai apa ya. Mungkin akhir-akhirnya ya kalau nggak ya pakai Google Drive gitu ya. Jadi swipe file itu seperti apa sih? Swipe file itu saya kasih contoh deh buat teman-teman ya. Jadi saya ini sedang mengerjakan project teman-teman ya khusus member copywriting gitu kan. Oh, bentar. Swipe file itu seperti ini. Jadi misalkan teman-teman di sini industri apa? Contohnya ini Kak Herianti. Oh, saya industri insurance nih. Kira-kira harus buat copywriting seperti apa ya? Nanti ada swipe file-nya. Jadi swipe file itu seperti ini. Nah, ini berantakan ya teman-teman. Nah, swipe file itu seperti ini. Teman-teman misalkan swipe file gitu ya. Nah, misalkan teman-teman mencari apa? Mau mencari jasa atau produk gitu kan. Misalkan produk. Nah, produk di sini nanti ada banyak industrinya, teman-teman. Mau cari produk apa? Aksesoris, bunga, bisnis marketing, sebenarnya digital marketing dan lain-lain. Nanti kan bisa pilih salah satu. Misalkan di sini, saya ingin mencari untuk industri otomotif misalkan. Oke, otomotif. Nanti ada banyak pilihan. Mau itu untuk email, landing page atau sosial media. Atau ini mungkin nanti kayaknya aku buang teman-teman, jadi langsung aja campur semua. Oh, misalkan sosial media. Nah, di sini ada contohnya gitu kan. Jadi ya saya kutip dari mana gitu kan iklannya. Nah, kamu bisa lihat pola-polanya mereka seperti apa. Seperti itu. Tapi ini masih sedikit teman-teman, nanti saya rapikan lagi yang banyak ya. Itu sih. Jadi itu juga bonus untuk teman-teman di kelas copywriting. Ya, harapannya dengan ada swipe file dan ada bongkar copywriting itu kamu bisa mendapatkan banyak ide dan menemukan angle-angle kreatif untuk menulis copywriting-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, terkait copywriting, bisa tulis di kolom chat aja. Karena kalau misalkan nggak ada pertanyaan, teman-teman, ini kita bisa lanjut sesi networking. Jadi teman-teman yang baru masuk ini
nanti aku share gitu ya, sesi networking itu apa sih. Networking itu nanti, setelah acara live class ini, itu kan teman-teman nanti ada pilihannya kayak masuk meja kecil-kecil gitu ya. Nanti teman-teman bisa networking satu sama lain dalam satu meja itu kayak breakout room-nya Zoom lah, simpelnya gitu. Nah, itu teman-teman bisa networking dengan satu sama lain. Yang mana satu meja itu dibatasi hanya 8 orang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut sesi networking teman-teman. Dan ini roomnya saya buka sampai jam 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin networking satu sama lain, itu boleh banget. Karena kemarin kita pakai StreamYard, kan itu satu arah ya. Jadi dari YouTube itu kan satu arah kan. Yang mana ya banyak yang request gitu kan. Mas, buatin 2 arah dong. Ya ini saya udah coba tools ya. Yang Remo ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa lebih enak pakai Remo ini, ya udah kita lanjut pakai Remo terus gini aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Sama mungkin untuk update ya, update kelas copywriting mungkin yang saya akan cepat tambahin itu yang sesi bongkar copywriting ya. Yang sesi ini ya, yang sesi tambahan lain kayak saya lagi menyiapkan beberapa tambahan teman-teman seperti Mama Brain ya. Jadi mempelajari otak manusia dan itu bisa kepakai banget untuk copywriting kita. Itu saya pelajari juga dari Mas Bondan Satria Nusantara. Itu nanti saya akan buat versi yang kelas copywriting gitu kan. Terus ada juga yang influence ya, saya kutip dari buku Influence, jadi 6 prinsip agar copywriting kamu makin persuasif, itu juga saya sedang buatkan. Terus ada tips-tips juga, jadi tiba-tiba call to action, contoh-contoh call to action itu seperti apa, itu nanti saya juga tambahkan dalam ini ya, video kelas copywriting ya. Dari Esa Rieni, kok saran dong section kelas atau materi copywriting untuk konten kreator gitu, yang bukan jualan produk atau bisnis. Oke, nanti coba oke, boleh. Sebenarnya untuk konten kreator itu tipsnya gini sih. Jadi kalau misalkan kamu ingin membuat sebuah konten yang ingin meningkatkan interaksi, gimana caranya copywriting-nya itu meningkatkan interaksi, mendapatkan interaksi tinggi, ya harus membuat konten yang bermanfaat gitu kan. Jadi itu kembali lagi sebenarnya ke isi kontennya. Kalau misalkan isi kontennya bermanfaat, ya misalnya konten kita dapat banyak interaksi. Cuman kan itu kan nggak hanya ngomongin tentang copywriting aja kan, itu ya juga kita ya ngomongin tentang ini ya social media optimization. Jadi ya ada hubungannya tentang dengan algoritma dan lain-lain, itu juga kita harus tahu. Kalau sekarang udah ada sih copywriting untuk meningkatkan engagement ya, itu nanti Kak Esa bisa cek aja di modul. Cuman nanti mungkin aku akan tambahin deh. Jadi apa sih yang biasanya itu bisa jadi menarik ya untuk content creator saat menulis copywriting. Oke, coba nanti aku pikirkan juga. Oke. Teman-teman ada kebingungan apa lagi mungkin? Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Apa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali gabung live class, jadi live class kita itu ada 2 kali dalam sebulan teman-teman. Jadi biasanya itu di minggu terakhir ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu 4 minggu gitu kan, ya biasanya itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah ini kenapa kok minggu pertama Mas? Karena ini saya menebus hutang teman-teman. Yang mana bulan lalu itu kan ya saya ke Jakarta ya, jadi nggak bisa live gitu kan. Ya akhirnya saya tembus minggu ini. Nah nanti berarti live class kita bulan ini itu pada tanggal 22 dan 29 teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ya. Jadi ya mungkin sekalian nanti saya tambahin update ya. Jadi kita langsung bisa bahas sesuatu yang menarik di live class seperti ini. Ya selain Q&A, selain ngobrol sama teman-teman, selain networking nanti coba saya carikan topik-topik yang menarik ya. Agar live class-nya lebih seru gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini saya juga lagi nyoba teman-teman, kalau misalkan teman-teman gabung live class ini, terus nanti ada sesi networking-nya itu teman-teman gimana, cocok atau enggak? Nanti saya juga minta feedback dari teman-teman. Jadi setelah acara ini selesai gitu kan, nanti ada semacam breakout room teman-teman. Jadi ini kalau saya misalkan close, itu teman-teman bisa gabung dengan satu sama lain gitu ya. Gitu ya, ini saya coba mungkin ya. Kita kembali ke ini teman-teman, kembali ke room. Nanti ada
kayak meja kecil-kecil itu teman-teman bisa klik aja dan teman-teman kalau misalkan satu meja dengan orang lain itu bisa saling ngobrol satu sama lain. Ya, ini kita coba ya.